Yang pertama alasannya begini ya, anak-anak dan remaja itu ibadah di situ, ya, bukan ibadah permanen, ya. Jadi itu bukan rumah ibadah. Nah, berdasarkan SKB atau Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 2006, yang dibutuhkan izin untuk beribadah itu adalah rumah ibadah. Jadi kalau saya punya properti pribadi, saya mau berdoa di properti rumah saya, ya boleh. Nah, itu pertama. Yang kedua, kegiatan mereka itu positif. Ya, ada libur diisi dengan kegiatan, kalau di Islam itu pesantren kilat. Nah, itu kan positif. Itu membina iman adik-adik dan anak-anak remaja untuk bertakwa kepada Tuhannya. Kalau orang yang bertakwa kepada Tuhan harus jadi baik. Nah, ketika orang jadi baik, ya, maka negara ini untung. Karena di samping dia nanti budi pekerti dan rohaninya baik, pintar juga. Nah itu. Jadi kalau mau dibubarkan, harusnya warga itu bubarkan orang-orang yang kawin kontrak di puncak. Orang-orang yang mabuk-mabukan terus mereka melakukan pembegalan. Bubarkan itu warga. Gak boleh orang beribadah Anda bubarkan, Anda melanggar konstitusi itu semua. Ya, itu tadi mengenai warga. Lalu yang kedua mengenai Kapolsek. Ini si Endang Slamet ini AKP ya. Saya nggak pakai bapak lagi deh sekarang. Polsek ya, Kapolsek. Ini orang keterlaluan. Dia menyatakan, saya sampaikan dulu sebelumnya. Sebelumnya itu sempat ada mediasi. Nah di mediasi ini pun menurut informasi yang saya terima, dia ini sudah berpihak, ya, dengan mengatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan. Ya. Atas dasar apa Anda bilang tidak boleh kegiatan, Pak Endang? Anda jangan sembarangan berbicara, Pak. Ya. Lalu tindakan yang dia sampaikan atau pernyataan yang disampaikan di dalam mediasi itu diimplementasikan oleh si Endang Slamet ini, ya, dengan tindakannya dia mengatakan atas nama undang-undang tempat ini saya tutup. Ya. Itu omong kosong, tidak berdasar dan cacat logika. Undang-undang yang mana yang Anda maksud? Tidak ada undang-undang yang memperbolehkan polisi menutup properti orang. Nggak ada. Anda belajar hukum lagi, Pak. Anda nggak layak jadi Kapolsek. Nah, yang kedua, polisi itu hanya berhak dan memiliki kewenangan untuk menyita, pasal 39 KUHP, ya, atau memasang polis lain. Tapi memasang polis lain itu untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Nah, sekarang yang jadi soal, dalam isi kepalanya Endang Slamet ini yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran adalah anak-anak remaja dan juga anak-anak yang melakukan kegiatan ibadah serta pemilik villa yang mengizinkan kegiatan itu. Nah, pemikiran itu yang salah. Pemikiran itu yang salah didukung lagi dengan apa yang disampaikan di dalam pernyataan selanjutnya, bahwa rumah tidak salah, yang salah adalah mereka melakukan kegiatan peribadatan di luar agama dan keyakinan kita. Wah, ini jelas-jelas ini melanggar konstitusi nih. Saya nggak tahu dulu SD, SMP, SMA, kuliah belajar di mana ini. Dan di kepolisian dididik ini, Kapolsek ini, si Endang ini. Nah, konstitusi dilanggar. Ya. Undang-undang hak asasi manusia pasal 22 dilanggar. Padahal polisi selaku alat negara harusnya jadi pelindung bagi korban tindak pidana yang punya motifnya terkait kebencian terhadap orang yang ingin beribadah. Amanat konstitusi dan amanat pasal 22 Undang-undang hak asasi manusia bahwa setiap warga negara bebas memeluk keyakinan, bebas mempraktekkan ajaran agamanya, dan wajib dilindungi. Yang melindungi itu negara. Anda bagian dari negara, Pak Kapolsek. Ketika Anda menyampaikan hal seperti itu, Anda telah melanggar konstitusi kita, dan Anda juga telah melanggar undang-undang hak asasi manusia. Nah, ternyata setelah saya kaji lagi, ya, di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022, yang dilanggar itu ternyata bukan hanya undang-undang, kode etik profesinya pun dilanggar ini sama si Endang Slamet ini. Apa yang dilanggar? Ada yang namanya etika kelembagaan, ada yang namanya etika kemasyarakatan, ada yang namanya etika pribadi. Di dalam etika kemasyarakatan dan kelembagaan, amanat dari kode etik profesi, polisi harus menjunjung tinggi dan melakukan setiap tindakannya berdasarkan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita berbicara hak asasi manusia itu bukan cuma HAM secara umum, ya, mempraktekkan ajaran agama, meyakini kerajaan percayaan agama, itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling fundamental. Makanya saya bingung, kenapa kok Kapolsek ini ketika menyampaikan tindakan dari anak-anak remaja dan anak-anak ini katanya tidak diperbolehkan atau di luar dari keyakinan kita,
seperti seakan-akan tidak memiliki rasa kesalahan. Ya, ini yang bahaya saya pikir. Karena kenapa? Pejabat negara di dalam kepolisian yang juga merupakan penegak hukum tidak boleh diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan sempit. Ya. Lalu di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 di situ juga jelas bahwa setiap ya, anggota Polri dan pejabat Polri tidak boleh ya melawan kebijakan pemerintah. Saya kasih tahu sama intensif investigasi ya, biar nanti disebarluaskan. Kebijakan pemerintah melalui presiden dan wakil presiden terpilih, ya, salah satunya diambil dari Asta Cita, di mana yang pertama Asta Cita itu, ya, fokusnya terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedelapan, toleransi dan kerukunan umat beragama. Kalau kita berbicara toleransi, maka rujukannya adalah persamaan, ya, saling menghargai. Tidak boleh ada orang ataupun pejabat ataupun kapolsek yang beranggapan atau berpikiran kalau di situ wilayahnya Muslim, orang Kristen tidak boleh beribadah di situ. Nah makanya, menurut saya atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si Endang Slamet ini selaku kapolsek, sudah selayaknya dia segera dicopot dan diproses untuk diperiksa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Kalau tidak, nanti Bapak Listio Sigit, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres akan dianggap mengaminkan perbuatannya Endang Slamet ini. Kalau anak buahnya bersalah tidak ditindak, berarti pimpinannya salah juga. Kalau pimpinannya salah juga, berarti mereka sama-sama tidak mengikuti ataupun menentang kebijakan Asta Cita Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Ini sering loh diulang-ulang dalam kampanye Pak Prabowo. Mari kita toleransi, menjaga kerukunan. Nah gimana kalau kita, pejabat kita aja nggak bisa mengikuti arahan tersebut, gimana masyarakat? Makanya nggak heran terjadi ya hal-hal seperti ini bukan hanya di Cidahu. Kemarin juga ada di Depok ya, Cilodong ya, sudah punya izin tapi masih digeruduk juga. Karena kenapa? Ya level Kapolsek aja kayak Endang Slamet. Makanya menurut saya tidak ada cara lain ya. Endang Slamet ini selaku Kapolsek harus dicopot dulu, diperiksa. Lalu nanti kalau hukuman terserah deh. Karena bukan hanya dia loh, kepala desa Tangkil juga. Dan sampai sekarang, dari apa yang disampaikan dia bersama-sama dengan Pak Kadem, dia masih tidak merasa bersalah. Nah yang saya bingung, setelah terpilih jadi Kades, ada nggak pembekalan? Dulu sekolah nggak? SD, SMP, SMA, PMP atau PPKN gitu ya. Kok bisa tidak menghargai perbedaan? Ingat loh, Indonesia itu bukan hanya Sukabumi dan Cidahu. Mungkin orang Cidahu, orang Sukabumi nanti akan merantau ke daerah-daerah yang mungkin mereka bukan mayoritas. Tapi saya pastikan, Anda pasti tidak akan pernah diperlakukan seperti itu. Khususnya kalau kalian datang ke kampung halaman saya, ke Tapanuli. Tidak akan. Karena kenapa? Kami sudah dari dulu ya mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh negara ini. Ya, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan segala macam. Kami sudah berdamai dengan perbedaan. Perbedaan itu harus diterima. Itu kelebihan kita. Tapi kalau kalian seperti ini caranya, ya kalau saya khawatir nanti daerah-daerah yang lain yang tidak terima akan berpikir, buat apa saya bersatu dengan Indonesia? Kan itu yang kita nggak mau. Saya cinta Indonesia. Leluhur saya juga tumpah darah dan mati juga dibunuh penjajah. Bukan kalian aja yang berjuang di Pulau Jawa ini. Semua kita berjuang. Bahkan saya banyak bela warga Jawa Barat. Secara cuma-cuma, lawannya siapa? Ya penegak hukum yang lain yang jolim. Saya tidak pungut biaya, pro bono pro deo. Jadi kita nggak boleh eksklusif, kita harus inklusif. Kita ini di negara Indonesia, negara Pancasila, negara yang ada banyak suku dan agama yang harus bergandengan tangan untuk kemajuan negara ini. Begitu Mas. Oke. Bang Martin, pada saat kejadian itu kan orang-orangnya itu kan bukan hanya, jadi ada beberapa golongan ya, antara anak kecil juga gitu. Tapi kan itu kan menimbulkan ini trauma mendalam dari anak-anak kecil ini gitu. Tapi kemarin pada saat ditemui juga dari pihak kuasa hukum belum ada pihak kementerian yang mungkin menangani kasus ini gitu. Gimana Bang mungkin menanggapinya? Jadi begini, kalau untuk anak-anak itu kan
harus dilindungi haknya. Kalau berdasarkan Declaration of Human Rights dan apa itu kalau untuk anak-anak kan hak anak-anak itu hak untuk berpendidikan, hak untuk tidak disiksa, hak untuk dilindungi, hak untuk diberikan makanan dan pakaian. Itu kalau nggak salah ada 9 ke 12 gitu dari Persatuan Bangsa-Bangsa subordinasinya. Nah, kalau kita berbicara tadi mengenai hak anak untuk tidak dilakukan kekerasan, itu bukan hanya terhadap orang tuanya, tapi terhadap seluruh subjek hukum yang mungkin berinteraksi dengan anak-anak. Nah, kita kan kemarin lihat ya bahwa anak-anak itu bukan hanya diusir tapi juga diintimidasi, dibuat dalam keadaan tertekan, dibuat dalam keadaan yang mungkin selama hidupnya dia belum pernah mengalami seperti itu. Nah, menurut hemat saya, apa yang dilakukan oleh 8 tersangka dan juga para pelaku yang lain yang belum ditangkap itu sudah dapat dikategorikan sebagai tindakan ya yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya kekerasan psikis. Karena memang belum ada dampak fisiknya, jadi ini kekerasan psikis. Nah, lalu harusnya anak-anak ini segera diberikan pendampingan psikologis oleh stakeholders terkait, KPAI, kementerian, lalu dinas perlindungan anak, segala macam. Nah, itu harusnya sudah segera melakukan pendampingan dan juga pembinaan. Selain itu ada yang namanya perlindungan hukum, ya. Nah, tapi saya kurang paham, ya, apakah kepolisian itu concern atau tidak dengan hal-hal yang sifatnya mungkin dianggap abstrak gitu ya, karena nggak ada dampak materialnya. Nah, kalau di luar negeri begini-begini sensitif nih. Sama kayak misalkan di negara barat, kalau kita ketangkep tangan mukul binatang, wah habis kita. Kalau di sana copet nggak akan dikeroyok, tapi jangan coba-coba Anda menyiksa anak sama menyiksa binatang, habis kalian. Nah, kalau di Indonesia itu kejahatan terhadap anak khususnya yang tidak terlihat dampaknya itu kadang-kadang masih dianggap sesuatu hal yang sepele. Padahal ini sangat berdampak buat tumbuh kembang anak nanti ke depan. Ya, kalau traumanya itu tidak disembuhkan, dia akan menjadi anak yang inferior ataupun anak yang trauma sampai dengan dia nanti dewasa. Nah, ini yang harus jadi concernnya pemerintah, nggak boleh dibiarin. Nah, saya dengar kemarin Subadria sama Stein selain mengadukan si Endang Slamet ini ya, ke Propam, dia juga membuat laporan terkait kekerasan psikis terhadap anak-anak. Nah, mudah-mudahan saya berharap laporan itu diterima, ya, dan sebenarnya selayaknya wajib diterima. Karena untuk membuktikan stres itu juga ada ini kok, ada caranya dengan visum et psychiatrum gitu ya. Jadi bukan visum yang fisik, tapi visum yang bisa me-assess ataupun memeriksa dampak stres yang ditimbulkan akibat perbuatan intimidasi dan persekusi dari para pelaku itu. Nah, itu bisa jadi alat bukti, saksi, ya, keterangan ahli. Ya. Kita berharap nanti ya para pelaku yang juga saya dengar ternyata ada partai juga ini, ketua PAC partai, ketua partai nasionalis PAC. Bayangin, partai nasionalis yang harusnya jadi garda terdepan untuk mengajarkan masyarakat tentang Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, apalagi partainya ini ada hari Pancasilanya lagi. Ya. Tapi justru ikut-ikutan. Kan gila kan? Nah, makanya saya juga berharap partainya harus segera melakukan tindakan. Kalau enggak, berarti sama saja dengan dia membiarkan. Kalau dia membiarkan berarti dia setuju. Dalam hukum itu kalau tidak dijawab berarti pengakuan. Nah, sama, makanya menurut saya kepolisian, partai nasionalis tadi, lalu Kementerian Desa ataupun penanggung jawab yang lain, ini harus bertindak. Kalau kepala desa yang kepalanya ini isinya adalah, bisa dibilang ya, busuk, ya, karena membenci ataupun tidak suka ada peribadatan agama lain di daerahnya, dibiarkan tanpa ada sanksi, maka nanti akan menjadi contoh yang buruk dan semua kepala desa akan ikut-ikutan seperti dia. Sama, Kapolsek kalau ternyata hanya diam saja dan bahkan mendukung pelaku tindak pidana persekusi dan intimidasi yang ada kandungan di dalam kebencian, maka nanti semua Kapolsek akan ikut-ikutan dengan si Endang Slamet ini. Ya.
Nah sama, satu lagi nih, ketua PC partai. Kalau tidak dipecat, maka ketua-ketua PAC partai yang lain yang mungkin nanti akan tertular ataupun anggota partai lain, karena kan ada yang bilang kan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari kan, itu nanti berarti anggota ikut-ikutan. Nah makanya terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan itu harus ditindak. Bang, kemarin pada saat ditemui juga Bang Stan sama Bang Subadria menuturkan bahwa ini kan pelaku baru 7 ya. Iya. Pada saat penyerangan itu kan lebih dari, ya mungkin bisa dikatakan ratusan, tapi beliau menuturkan bahwa ada juga warga yang ikut membantu mengevakuasi para korban ini. Nah, kalau dari Bang Martin sendiri berharap nggak sih, maksudnya ada pelaku-pelaku lain yang memang harus ditangkap gitu? Karena kan pada saat penyerangan kan lebih dari 7 orang gitu Bang. Jadi kan dibaca 143 sama 156 KUHP terkait aspek formil dakwaan jaksa, cermat, jelas dan lengkap. Suatu delik itu tidak mungkin bisa dibuktikan kalau ya konstruksi hukumnya atau dakwaannya tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Kalau kita berbicara lengkap kan nggak mungkin delik itu terjadi kalau ada yang dipotong. Seperti contoh begini, di dalam penerapan hukum acara pidana ada yang disebut dengan perbuatan penyerta. Nah, ini kan pasal yang diterapkan adalah 170 dan 406. Ya. 170 itu kan kejahatan terhadap ketertiban umum, entah pada barang atau entah pada orang. Ya. Nah, kalau untuk pasal 170 tidak diperlukan junto pasal 55 karena di situ ada keterangannya dengan tenaga bersama. Ya. Tapi kalau pasal 406 ini dia memang harus menggunakan junto pasal 55 apabila pelakunya lebih dari satu. Nah, cuman yang jadi soal sekarang ya, dari peristiwa yang ada ya, dari awal mula adanya mediasi, adanya penekanan nggak boleh dilakukan, lalu terjadinya penyerangan. Ini peristiwa ini tidak berdiri sendiri, ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah makanya kalau tadi sehubungan dengan pasal 55 ya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan siapa? Nggak boleh hanya pelaku-pelaku di lapangan yang dihukum. Nah itu PR kepolisian. Nggak boleh kita potong begitu. Yang namanya peristiwa hukum harus lengkap, harus jelas, harus cermat. Kalau enggak nanti jaksanya kesian. Ya. Nah makanya saya berharap ya, intelektual dader atau downplegen itu wajib diringkus. Karena para pelaku-pelaku ini belum tentu yang mengotakin. Yang mengotakin ini harus ditangkap, ini gangster ini. Gangster berkedok agama. Saya yakin pemahaman agama dia nggak jauh lebih pintar dari orang-orang yang baik. Cuma memang dia mungkin tahu sedikit, tapi diajarin yang nggak benar kepada warga sekitar. Nah itu yang nggak boleh tuh. Agama apapun nggak ada yang mengajarkan kebencian. Yang mengajarkan kebencian adalah orang yang menafsirkan agama itu seenak jidatnya. Sama Kristen juga, kalau kita pakai perjanjian lama, banyak di situ yang bisa ditafsirkan kebencian. Tapi kan kita harus lihat konteksnya. Konteksnya untuk saat ini atau bukan? Konteksnya dalam damai bukan? Begitu loh. Bang, tapi berarti langkah Bang Subadria dan juga Bang Stan ini abang juga mendukung ya, melaporkan Kapolsek Cidahu ke Propam ya. Mendukung banget. Dan saya punya hak untuk bersuara. Ya. Saya punya hak untuk bersuara mendukung dia. Walaupun saya bukan kuasa hukum korban loh. Ya. Saya sangat mendukung itu tindakan yang positif ya. Itu tindakan yang mencerminkan kebinekaan walaupun tidak seagama mungkin ya timnya, tapi mau menjadi kuasa hukum korban yang ternyata agamanya tidak seagama dengan mereka. Ini kan contoh kebinekaan. Supaya nanti kalau ada orang bilang, oh agama tertentu radikal, enggak, bukan agamanya yang salah. Yang salah ini provokator-provokatornya, makanya negara ditangkap ini provokator-provokator yang mengajarkan kebencian ini. Kita jangan hanya diem aja. Saya itu kadang-kadang dibenci juga sama pengikut ataupun orang-orang terdekat saya. Kenapa sih bang, lo masih bilang bukan salah agamanya? Emang bukan salah agamanya. Ya sekarang saya tanya, Gus Dur itu agamanya apa? Iya kan? Subadrian itu agamanya apa? Permadi Ari agamanya apa? Makanya jangan salahkan agama terhadap suatu kejadian. Nggak fair itu. Yang baik kalian bilang itu bukan agama tertentu, tapi yang jelek kau bilang itu agama itu.
Saya terdepan kalau misalkan ada orang menyalahkan agama. Enggak, ini bukan kesalahan agama. Ini kesalahan negara membiarkan provokator berkeliaran bebas mengajarkan penafsiran-penafsiran agama yang mengandung kebencian. Islam mengajarkan kan lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah apa lagi? Bahkan Imam Imam Ali bin Abu Thalib mengatakan, yang bukan saudaraku dalam iman merupakan saudara dalam kemanusiaan. Udah apa lagi? Itu sama kayak itu sama kayak hukum yang diajarkan Tuhan kami. Kasihlah sama manusia seperti kau mengasihi diri sendiri. Selesai. Cuman memang karena di sini kita mayoritas adalah Muslim, jadi ketika kejadian seperti ini orang menganggap ya bahwa yang intoleran adalah agama tertentu. Dan itu saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Begitu. Bang, ini kan kasus intoleransi bisa dikatakan ya banyak sekali ya kejadiannya di Indonesia dan tidak berangsur-angsur sudah gitu Bang. Tapi kalau dalam kasus yang di Sukabumi ini kan sudah menjadi isu nasional juga. Tapi Kemenak ini belum angkat bicara. Nah, gimana Bang? Jadi saya justru bertanya juga ya, kenapa kok Menteri Agama kita diem aja gitu ya? Kan seharusnya dialah yang berbicara ya, untuk merespon tindakan-tindakan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dianggap mewakili agama tertentu. Nah, saya justru malah kecewa. Dia justru ketemu sama salah satu penceramah ya dari luar negeri yang diusir dari negara asalnya, ketimbang dia berbicara mengenai peristiwa yang menodai kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, ini kan sesuatu hal yang kontradiksi gitu ya. Jadi kalau saya sih ya jujur saya kecewa sama Pak Nasaruddin Umar. Harusnya kan dia berbicara mewakili presiden. Ini Pak Prabowo juga belum berbicara, Menteri Agamanya belum berbicara, ya. Kemarin Kemenham malah mau menjadi penjamin. Kemenham. Nah, jadi saya ya akhirnya mengerti juga kok kenapa si Kapolsek ini bisa memberikan ataupun menyatakan sikap yang bertentangan dengan pemerintah. Dan pemerintahnya yang nggak tegas gitu loh. Nah makanya ini saya ulang. Saya publikasikan mengenai Asta Cita ini untuk mengingatkan para pejabat-pejabat dan menteri, dan mungkin nanti ditonton Pak Prabowo ya, untuk melihat bahwa situasi kita sudah darurat nih Pak. Ini Asta Cita ini harus diterapkan dengan benar, nggak bisa lagi nih separuh-separuh, harus ditindak nih ya, pejabat-pejabat, aparat-aparat dan juga para penegak hukum yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Gak ada lain kan bukan, gimana kita mau minta masyarakat mengikuti program kalau jajaran pemerintah saja tidak ataupun melawan perintah dan kebijakan Bapak. Nah, saya sampaikan ini bekas pengacara Pak Prabowo dan Gibran lah. Ya, dulu saya bela beliau di Mahkamah Konstitusi. Ya, sebagai anggota dari Prof Yusril dan juga Prof Otto. Ya, ini saya sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan beliau mau gitu ya mendengarkan aspirasi saya. Itu aja. Bang, terakhir mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk para pelaku intoleransi ini yang masih ada di Indonesia sendiri? Pesan saya simpel aja, jangan mau diprovokasi. Perbedaan itu indah. Sekarang mungkin kita jadi mayoritas, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kita jadi minoritas, ya. Dan yang terpenting, hilangkan prasangka-prasangka buruk, ya. Kita itu hanya ingin beribadah, kita tidak ada motif lain, ya. Anda pun suatu saat mungkin nanti akan punya kesempatan untuk beribadah di tempat lain. Biarkanlah, ya. Hak yang sudah dijamin oleh konstitusi dimanapun itu, oleh agama apapun untuk dilakukan. Nah, tapi kalau masalah rumah ibadah, kalau memang ada peraturannya, ya kita juga nggak boleh memaksakan. Seperti contoh begini, ada gereja mau dibangun, ternyata jemaatnya cuma 10 ya kita tahu diri lah. Janganlah dibangun di situ, bangun nanti di tempat yang memang mungkin lebih dari 100 kartu keluarga, gitu loh. Kita juga harus bijak juga. Dan ketika kita mau bangun gereja, jangan langsung tiba-tiba bangun gereja, rangkul dulu masyarakat sekitar, pedulikan juga kesejahteraan mereka. Jangan hanya maunya kita untuk beribadah, tapi kita tidak peduli dengan sekitar. Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan seperti itu.
Nah itu, berikutnya kepada seluruh masyarakat ya, jangan mau diprovokasi karena kalau sudah kejadian seperti ini yang rugi kalian. Polisi nggak berani nangkap pelaku aktor intelektualnya, kalian aja yang kena. Kalau polisi berani nangkap itu hebat, adil. Ya, pelaku intelektual sama pelaku pengerusakan sama-sama ditangkap. Ini kan enggak, yang ditangkap hanya yang ngancurin pagar, ngancurin mobil, teriak-teriak. Tapi yang nyuruh nggak ditangkap, padahal dosanya itu yang paling berat yang nyuruh. Makanya setegaskan yang ketiga, polisi nggak berani, yang dirugikan kalian. Kalau sudah begitu nanti kalian nangis-nangis. Saya pun sebenarnya mau bela kalian, tapi sepanjang kalian mengakui kesalahan kalian. Jadi supaya jangan dipersalahkan atas perbuatan yang lain dan supaya kalian bisa mendapatkan keringanan. Karena prinsip advokat itu, ya, memang sebagai pembela. Anda bersalah pun kami bela, tapi jangan pernah ya tidak mengakui kesalahan ataupun berbohong. Kalau itu berarti bertentangan dengan hati nurani saya akan mau bela kalian. Ya. Nanti kalian boleh bacalah ya di berita segala macam itu. Saya pernah bela supir yang awalnya dibela oleh majikannya yang merupakan istri siri polisi, tidak menabrak, kemudian istrinya ini nyabut keterangan dan mengatakan supir ini menabrak. Namanya Sugeng. Saya bela itu kasus viral itu. Saya bela tanpa uang, bahkan kami yang mengeluarkan uang. Saya sampai bersih tegang dengan para aparat penegak hukum termasuk hakim. Jadi kami kalau bela orang nggak main-main. Dan bagi para pelaku, kalaupun kalian mau dibela, saya pun siap bela kalian. Tapi prinsipnya, ya, ini prinsipnya nih. Kalian harus akui perbuatan kalian dan kalian tidak boleh berbohong. Dan untuk masyarakat yang lain, sudahlah, ya, jangan ada lagi kejadian seperti ini. Perdalam iman kalian, hati-hati dengan penceramah-penceramah yang mengajarkan kebencian, ya, baik agama apapun nih. Karena di Kristen juga ada. Supaya apa? Supaya kita bisa bersatu sebagai bangsa. Supaya kita bisa bergandeng tangan. Udah nggak zaman kita ngurusin perbedaan, teman-teman. Cina udah bikin AI, Amerika udah bikin segala macam itu. Eropa udah bikin apa? Masa kita masih ngurusin beginian? Malulah. Kapan mau pinternya kita? Kita dihujat-hujat sama orang luar negeri, katanya IQ 80 mirip binatang tertentu. Gak malu kita sebagai bangsa begitu. Jadi itulah harapan saya, ayolah, stoplah itu semua. Ya, mungkin itu aja, Bang. Sip.